Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu hafizakumullah, berdasarkan surat edaran daripada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang sudah di-share di grup kelas masing-masing, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, maka melalui pesan video singkat ini ingin kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah mulai Senin tanggal 16 November 2020 sekolah akan kembali dibuka dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, maksudnya adalah satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok, kemudian dengan durasi pembelajaran yang maksimal itu adalah 3 sampai dengan 4 jam. Kemudian yang masuk juga dibagi, tidak semua kelas. Kemudian Bapak Ibu yang kami mulaikan, hal yang paling penting adalah bahwa kebijakan ini tidak mewajibkan orang tua untuk mengantarkan anaknya. Artinya orang tua memiliki pilihan apakah ingin anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ataupun melanjutkan kegiatan pembelajarannya secara daring dengan menandatangani surat pernyataan yang juga telah kami edarkan. Surat pernyataan ini Bapak Ibu bisa di print out di rumah masing-masing, kemudian ketika jadwal masuk diberikan kepada wali kelas. Baik. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kondisi kelas. Alhamdulillah para guru telah bergotong royong untuk menyiapkan ruangan, dan juga kami dari sekolah juga sudah berkoordinasi dengan tim tugas Satgas Covid daripada Puskesmas Simpang 3 sebagai puskesmas induk kita. Tadi sudah mengecek untuk kesiapan kita. Alhamdulillah sudah sangat bagus. Kita dihimbau untuk menjaga jarak antara siswa dengan siswa lainnya itu ya minimal 1 meter sampai dengan 1,5 meter, dengan jumlah maksimal siswa itu adalah 16 dalam satu ruangan. Adapun jika jumlahnya lebih maka dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana mengikut kelompoknya pembagiannya sesuai dengan kelompok BTA-nya ataupun kelompok hafalan Quran. Kemudian Bapak Ibu, adapun untuk jadwal masuknya itu anak-anak kita belajar tatap muka sementara ini adalah 1 kali sepekan dengan rincian sebagaimana berikut. Pertama, hari Senin itu yang masuk adalah kelas 1 dan 2 jam 7.30 sampai dengan jam 11. Kemudian hari Selasa itu belajar dari rumah seperti mana biasa dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari Rabu yang masuk adalah kelas 3 dan kelas 4 sama jam 7.30 sampai dengan jam 11. Kemudian hari Kamis belajar dari rumah seperti biasa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan hari Jumat yang masuk ini giliran kelas 5 dan kelas 6 masuk jam 7.30 pulang jam 11.30. Baik, kemudian untuk perilaku wajib yang pertama bagi guru wajib mengenakan masker ketika beraktivitas baik di kantor maupun di kelas. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter sampai dengan 1,5 meter dengan siswa. Kemudian mengenakan face shield ketika mengajar. Kemudian menyiapkan hand sanitizer. Dan terakhir mencuci tangan sebelum ataupun sesudah masuk dari kelas. Adapun perilaku wajib bagi siswa lebih kurang sama Bapak Ibu. Yang pertama wajib mengenakan masker jadi dari rumah anak-anak kita sudah memakai masker.
Kemudian di kelas juga wajib memakai masker. Kami mohon bantuan Bapak Ibu dari rumah untuk mengingatkan anak-anak, terutama anak-anak kelas 1 dan 2 ya, yang masih memang perlu untuk diingatkan terus agar tidak melepaskan maskernya. Menjaga jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Kemudian mengenakan face shield ya. Ini kami himbau dari rumah anak-anak diberikan atau dipakaikan face shield. Kemudian yang keempat, menyiapkan hand sanitizer ya, itu yang kecil saja yang banyak dijual di toko-toko. Kemudian mencuci tangan sebelum masuk dan sesudah. Jadi nanti anak-anak kita akan minta untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas, begitu juga nanti ketika pulang mencuci tangan ya. Nah, kemudian yang dilarang untuk ke sekolah yaitu guru ataupun siswa yang mengidap penyakit ya, seperti flu, batuk, pilek dan yang sebagainya ya, ini tidak dibenarkan untuk ke sekolah. Kemudian juga bagi yang baru bepergian ya dari luar kota, orang tuanya baru bepergian, ini juga kami himbau untuk tidak mengantar anaknya ke sekolah ya, untuk menjaga keamanan kita bersama ya. Kemudian waktu istirahat ini tidak ada, anak-anak tidak ada istirahat dalam artian tidak ada aktivitas di luar. Mereka hanya berada di dalam kelas dan diawasi oleh guru selama 15 menit dengan tujuan untuk di situ mereka makan ya, snack yang dibawa dari rumah ataupun ke toilet ataupun sekedar merefresh pikiran. Namun mereka diawasi oleh guru tidak boleh keluar ya daripada kelas. Baik, kemudian untuk kegiatan olahraga ini ditiadakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk protokol ya, protokol kesehatan di sekolah. Yang pertama, sebelum berangkat sekolah, perhatikan Bapak Ibu, sebelum berangkat sekolah yang pertama kami minta anak-anak untuk sarapan gizi yang seimbang. Kemudian memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek dan sebagainya. Kemudian menggunakan masker ya, membawa hand sanitizer dan membawa makan beserta alat makan dan air minum pribadi ya. Jadi dibawa snacknya dan juga alat makannya, alat minumnya dibawa masing-masing ya. Begitu juga membawa perlengkapan alat belajarnya seperti alat tulisnya, sehingga tidak perlu ya meminjam kepada temannya. Begitu juga kami himbau pada anak-anak untuk dibekali tisu basah ya, tujuannya agar sebelum duduk ya mereka mengilap tisu ataupun mejanya, kemudian nanti membuangnya di tempat sampah. Kemudian selama perjalanan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengantar anak-anak kita, maka kami minta agar anak-anak memakai masker. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda, kemudian jangan menyentuh hidung dengan tangan langsung ataupun mata dan mulut. Lalu kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah diantar. Nah, kemudian sebelum masuk ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, pengantaran ya, kami mohon maaf karena kondisi seperti ini Bapak Ibu hanya boleh mengantar anak-anak pada tempat yang telah kami tetapkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika mengantar anak-anak. Bapak Ibu ya dilarang untuk mengantar anak-anak ya sampai ke kelas kecuali karena ada kepentingan yang mendesak ya, misal bertemu dengan wali kelas dan hal yang lainnya. Adapun di luar itu kami minta terutama kepada siswa-siswi lama agar tidak ya masuk ke dalam lingkungan sekolah. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu ya untuk keamanan dan kenyamanan anak-anak kita ya.
Kemudian sebelum masuk nanti anak-anak akan diminta untuk akan diukur suhu tubuhnya, kemudian mencuci tangan ya, pakai sabun sebelum masuk ke ruang kelas. Dan nanti di sana semua guru sudah bersiap sedia ya, dan wali kelas itu berada di depan kelasnya. Nah, kemudian ketika kegiatan KBM Bapak Ibu, ini semuanya guru dan siswa wajib mengenakan masker dan menjaga jarak, kemudian mengenakan alat belajar masing-masing, tidak boleh meminjam peralatan temannya, dan yang paling penting guru bertanggung jawab mengawasi anak-anak agar tidak keluar ketika jam istirahat. Nah, kemudian selesai daripada KBM, guru tidak diperbolehkan keluar ruangan sebelum guru selanjutnya datang. Ini sudah kita tekankan kepada teman-teman guru agar mereka tidak keluar sampai guru setelahnya datang. Kemudian juga tetap menggunakan masker dan cuci tangan ya, pakai sabun sebelum meninggalkan ruangan atau sebelum anak-anak pulang. Kemudian untuk yang menjemput, perhatikan Bapak Ibu, ketika menjemput anak juga tidak boleh masuk ke dalam kelas seperti selama ini. Jadi Bapak Ibu menunggu saja, nanti kami akan memanggilkan anaknya dengan mic ya. Jadi nanti kami akan panggilkan dengan mic, misalkan Abdullah dijemput. Nah, nanti guru akan mencari Ananda di kelas, kemudian mengantarkannya kepada Bapak Ibu. Kemudian membersihkan, kemudian petugas kebersihan wajib melakukan disinfeksi ruangan setelah KBM selesai ya. Setelah KBM selesai, dan tadi juga kita sudah berkonsultasi dengan pihak Satgas daripada Puskesmas, bagaimana sebaiknya. Mereka mengatakan seandainya di situ ada virus, dia bertahan selama 4 sampai dengan 8 jam, maka dilakukan disinfeksi. Itu yang efektif adalah dengan menggunakan baik clean ya. Tadi juga kita sudah sampaikan kepada petugas kebersihan. Nah, kemudian ketika setelah sampai di rumah ini, anak-anak ya melepaskan alas kakinya dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barangnya seperti sepatu, jas, jaket, dan hal yang lainnya. Kemudian membersihkan diri, mandi, mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang-orang di rumah, dan melakukan PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin ya. Kemudian jika warga satuan pendidikan daripada guru ya, siswa itu memiliki gejala umum seperti suhunya di atas 37,5 derajat atau 38, atau dia memiliki batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas, maka segera melaporkan kepada tim kesehatan. Baik, insya Allah nanti surat dan SOP ini akan kita share di grup masing-masing. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan bertanya kepada wali kelasnya. Demikian informasi yang Ana sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan akhir sekali kami berpesan pada Ibu, Bapak Ibu, bahwasanya mari kita sama-sama menjaga kesehatan keluarga kita dengan menerapkan perilaku hidup sehat, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu menghindari keramaian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.